masih dari akunnya Cici gitu ya. Bagaimana memahami langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan oleh seorang guru muslimah untuk melakukan penguatan identitas keislaman pelajar muslim di sekolah. Ya, mungkin bisa dijawab dulu Ya, singkat saja Ustazah. ya. Yang menguatkan profil dan karakter anak-anak kita itu yang pertama adalah kokohnya akidah Islam. Singkat-singkat ya. Berarti bantu dia memiliki keimanan yang kuat, yang jernih, yang lurus. Itu berawal dari proses menemukan iman dengan cara yang sahih, bukan dogma, bukan bukan sesuatu yang tidak memunculkan keyakinan yang kuat, tetapi diajak untuk seperti menemukan sendiri dengan cara pembuktian, gitu kan ya. Lalu akidah itu juga harus dijaga dari hal yang merusak. Hari ini tuh anak itu masih belum yakin bahwa Islam itu agama yang benar. Sudah ada serbuan pemikiran salah yang mengatakan semua agama sama, semua agama benar. Maka itu juga harus kita lindungi begitu. Harus kita jaga dari hal-hal yang merusak akidah karena kunci kokohnya profil anak-anak kita itu yang pertama adalah akidah. Lalu yang kedua yang mengokohkan mereka itu adalah keterikatan antara akidah tadi itu, ibaratnya akarnya itu dengan bangunan di atasnya. Apa? Yaitu kesadaran bahwa kalau saya itu mukmin, saya itu orang beriman, saya itu harus mengambil Islam sebagai pengatur amal saya. Jadi hubungan itu tadi, kesadaran bahwa oh saya itu harus hidup dengan aturan dari Allah, harus mengikuti apa perintah dan larangan Allah. Itu kesadarannya dulu, itu koneksi antara akidah dengan cara hidup atau syariah nanti. Nah yang ketiga yang menguatkan, yang kedua ini nanti juga ada yang melemahkan loh Mbak Nindira. Yang kedua ini juga sering diserang, yaitu bentuknya adalah bentuk serang-serangan yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan, sekularisme. Kamu boleh jadi orang muslim, tapi gak usah fanatik-fanatik. Kalau di masjid lah pakai kerudung, menutup aurat. Kalau kemudian mau bergaul ya buka. Itu kan sebenarnya itu menghantam hubungan antara akidah dengan keterikatan pada syariah. Padahal itu hal yang menguatkan yang kedua anak-anak kita. Maka kuatkan di situ. Lalu yang ketiga yang menguatkan mereka itu adalah kelengkapan sakofah pemahaman yang dia punya tentang tuntunan Islam. Semakin komplit pemahaman yang dia punya tentang fikih-fikih keseharian dia, tentang yang pengaturan amal-amal dia, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berbicara, apakah hukum menuntut ilmu, bagaimanakah kemudian adab kepada guru, kepada orang tua, tentang birrul walidain dan seterusnya, semakin komplit ya akan semakin membuat dia terjaga, nggak akan sempat kesasar karena dia tuh punya guidance-nya tadi, nggak kemudian kadung salah dulu, kok kemarin tuh kok mau mojok sama teman, kok kemarin tuh mau dijemput tahun baruan, akhirnya ternyata di tengah jalan diminumi apa namanya, diminumi obat yang bisa membuat tidur, lalu ternyata dikembalikan dalam keadaan sudah digilir 8 orang misalkan. Itu karena ada celah di awal tadi, dia tidak paham bahwa nggak boleh kemudian keluar sama teman cowoknya sendirian. Orang tuanya juga ada kelemahan di situ kan gitu. Jadi semakin lengkap sakofah pemahaman tentang bagaimana sih tuntunan tadi, guidance tadi, itu akan menguatkan anak-anak kita. Lalu yang keempat yang menguatkan mereka itu adalah suasana masyarakat yang kondusif untuk tumbuh kembang mereka. Ibaratnya pohon, kalau kepribadian Islam anak kita itu pohon kepribadian, dia itu butuh tanah yang subur, tanah yang nggak banyak polusinya gitu ya, airnya bagus, unsur haranya bagus, udaranya itu juga begitu, nggak banyak polusinya. Nah, itu adalah masyarakat. Yang tadi saya katakan itu sekolah besarnya generasi. Maka masyarakat ini kalau dia itu bagus, interaksinya benar, dia diatur dengan aturan yang benar, maka itu akan menjadi tempat tumbuh kembangnya anak kita yang kondusif. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat itu kemudian ide rusak merusak itu juga berkeliaran dengan bebas, ya kayak misalkan hari ini kita menemukan, kita nyekrol sosmed ternyata ketemu dengan tips melakukan FWB dengan nyaman, nggak merasa bersalah, friends with benefit, kan ada itu para cewek-cewek ngobrol-ngobrol. Jadi gimana caranya biar nggak merasa bersalah? Oh kalau gue gini tipsnya gitu kan ya. Jangan pernah nanya, jangan pernah. Itu dari mana dia belajar itu? Belajarnya bukan dari guru di sekolah, memang bukan dari orang tuanya, tapi dari masyarakat. Maka itu harus masyarakat harus dijaga. Bagaimana jaganya? Ada
kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemaksiatan yang terjadi harus diluruskan. Lalu yang berikutnya yang menguatkan itu adalah keberadaan negara pelaksana aturan ini yang dia karakternya ro'in dan junnah sebagaimana dalam Islam, yang memelihara ngeramut rakyatnya gitu ya, ngurusi urusan rakyat, yang memenuhi hak-haknya, dan juga junnah, perisai dari kerusakan-kerusakan. Kalau ada hal-hal yang rusak ya akan dia cegah begitu supaya anak-anak kita, generasi kita tidak rusak. Jadi kalau kemudian ditanya bagaimana cara saya menguatkan, ya semua itu tadi harus ada begitu.